Kok Kuncung? Rono, aku kira ada tamu priagung dari kota raja. Ternyata yang datang adalah kemenekanku sendiri. Bagaimana kabar ayahmu? Apakah sudah sembuh dari sakitnya? Tanya Buyut Juwono. Sudah Ki Buyut, jawab Rono. Syukurlah, kau datang bersama kedua orang temanmu. Ada apa? Pagi-pagi sekali kau sudah berada di Juwono? Tanya Ki Buyut. Ya Ki Buyut, saya baru saja datang dari Bangwetan, membawa sebuah berita penting, kata Rono. Berita penting apa? Duduklah dulu, aku ambilkan kalian minuman hangat, kata Ki Buyut. Tidak usah Ki Buyut, saya hanya sebentar. Ini kabar penting. Saya baru saja datang dari perang di Bangwetan. Kanjeng Sultan Trenggono telah meninggal dunia di Penarukan, kata Rono. Ki Buyut Juwono terkejut mendengar ucapan Rono. Apa? Kanjeng Sultan Trenggono telah meninggal dunia? Tanya Ki Buyut Juwono. Ya, sekarang jenazahnya sedang dalam perjalanan naik perahu ke kota raja, kata Rono. Baik, lalu apa yang kau perlukan sekarang? Tanya Ki Buyut. Saya butuh 3 ekor kuda Ki Buyut untuk menyampaikan berita ini ke Prawoto, Jipang dan Pajang sekarang, kata Rono. Baik, di sini ada 3 ekor kuda, kata Buyut Juwono. Lalu ia pun memerintahkan kepada pembantunya yang berdiri di belakangnya. Bokil, siapkan 3 ekor kuda, cepat, kata Ki Buyut. Baik Ki Buyut, kata pembantunya yang bertubuh pendek. Lalu ia pun segera menuju ke belakang dan menyiapkan 3 ekor kuda. Ki Buyut, saya akan ke halaman belakang. Saya mohon pamit, akan berangkat ke pesanggrahan Prawoto. Nanti 3 ekor kuda ini akan saya titipkan di Prawoto, kata Rono. Ya, hati-hati di jalan Kuncung, kata Ki Buyut Juwono. Rono bersama kedua temannya kemudian menuju ke halaman belakang. Dan di sana telah disiapkan 3 ekor kuda. Ini kudanya, kata Bogel sambil menunjuk ke arah 3 ekor kuda yang berada di halaman belakang. Beberapa saat kemudian dari rumah Ki Buyut Juwono telah keluar 3 ekor kuda dengan prajurit Jolopati berada di atas punggungnya. Ketiga ekor kuda itu berlari ke arah barat dengan kecepatan sedang. Dan di bumi Juwono pagi itu masih terasa dingin. Langit pun masih agak gelap, matahari belum sepenuhnya keluar dari cakrawala sebelah timur. Ketika langit menjadi semakin terang, 3 ekor kuda itu telah meninggalkan Juwono, melewati beberapa bulak dan menyeberangi beberapa sungai kecil. Samar-samar di arah barat laut terlihat berdiri tegak Gunung Muria yang puncaknya sedikit tertutup kabut. Matahari telah sepenggalah ketika 3 ekor kuda yang di punggungnya duduk prajurit Jolopati memasuki halaman pesanggrahan Prawoto. Setelah mengikat kudanya di sudut halaman, maka ketiga utusan itu segera menemui pengawal yang berada di pendopo, minta izin bertemu dengan Sunan Prawoto. Kami membawa berita penting mengenai Kanjeng Sultan di Penarukan, kata prajurit Jolopati itu. Silakan duduk dulu di pendopo, saya akan menghadap Sunan Prawoto di ruang dalam, kata prajurit itu. Lalu ia pun bergegas menuju ruang dalam. 3 orang prajurit Jolopati itu pun kemudian duduk di tikar yang ada di pendopo pesanggrahan Prawoto. Beberapa saat kemudian dari ruang dalam keluar Sunan Prawoto yang dituntun oleh salah seorang pengawalnya. Sunan Prawoto yang dulu bernama Pangeran Aryo atau Bagus Mukmin berjalan perlahan-lahan. Di belakangnya berjalan istrinya Ratu Prawoto yang merupakan menantu Sultan Trenggono. Sunan Prawoto yang merupakan putra mahkota Kesultanan Demak, yang di pinggangnya selalu terselip keris pusaka Kiai Betrok, memang menyandang cacat mata. Penglihatannya kabur, matanya hampir buta, hampir tidak dapat melihat keadaan di sekitarnya. Dan ketika berjalan perlahan-lahan menuju ke ruang depan, maka ia pun selalu dituntun oleh salah seorang pengawalnya.
Setelah sampai di pendopo, Sunan Prawoto kemudian duduk di kursi di hadapan 3 orang prajurit yang menjadi utusan dari Panarukan. Samar-samar dilihatnya 3 orang yang sedang duduk di tikar di depannya. "Kalian 3 orang prajurit yang datang dari peperangan di Bangwetan. Kalian prajurit dari kesatuan apa?" tanya Sunan Prawoto. "Ya Kanjeng Sunan, kami datang dari Penarukan. Kami dari kesatuan Jolopati," kata prajurit itu. "Kapan kalian berangkat dari Panarukan?" tanya Sunan Prawoto. "Kami telah berlayar 2 hari 2 malam," jawab prajurit Jolopati. "Berita penting apakah yang kau bawa dari Penarukan? Kau akan menyampaikan berita mengenai Ayahanda Sultan?" tanya Sunan Prawoto. "2 hari yang lalu, Kanjeng Sultan Trenggono telah meninggal dunia di Penarukan. Jenazahnya saat ini dibawa naik perahu menuju Kota Raja," kata prajurit itu. Betapa terkejutnya Sunan Prawoto ketika mendengar berita ayahandanya telah meninggal dunia. Saat Sunan Prawoto tertegun, seakan tidak percaya pada perkataan prajurit yang duduk di depannya. "Kau bilang Ayahanda Sultan telah meninggal dunia?" tanya Sunan Prawoto. "Ya Kanjeng Sunan, Kanjeng Sultan Trenggono memang telah meninggal dunia," kata prajurit itu. Sunan Prawoto mendadak menjadi lemas, kepalanya tertunduk, mulutnya terkatup rapat, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kedua tangannya berusaha menahan tubuhnya yang akan jatuh ke samping. Ratu Prawoto yang duduk di belakangnya cepat berdiri dan membantu memegang kedua pundak suaminya, menahannya supaya tidak jatuh ke samping. Setelah terdiam beberapa saat, Sunan Prawoto kemudian mengangkat kepalanya dan menoleh kepada istrinya. Samar-samar ia melihat istrinya, Ratu Prawoto yang masih menahan kedua lengannya. "Ratu," kata Sunan Prawoto. "Ya Pangeran," sahut Ratu Prawoto. "Ratu, kau dengar apa yang dikatakan oleh prajurit Jolopati ini? Ayahanda Sultan telah meninggal di Penarukan," kata Sunan Prawoto. "Ya Pangeran," kata Ratu Prawoto. "Kita harus ke Kota Raja sekarang," ajak Sunan Prawoto. "Baik Pangeran," kata istrinya. "Prajurit, apa yang menyebabkan Kanjeng Sultan meninggal dunia?" tanya Sunan Prawoto. "Saya tidak tahu Kanjeng Sunan," jawab prajurit Jolopati. "Baik, nanti akan aku tanyakan kepada Tumenggung Gajah Birowo," kata Sunan Prawoto. Sunan Prawoto kemudian berdiri, lalu seorang pengawal memapahnya berjalan masuk ke ruang dalam. "Prajurit," kata Sunan Prawoto kepada seorang pengawalnya. Seorang prajurit maju melangkah ke depan Sunan Prawoto. "Ya Kanjeng Sunan," kata prajurit itu. "Kau persiapkan beberapa ekor kuda untuk keberangkatanku bersama Ratu ke Kota Raja, dan kau urus keperluan 3 orang prajurit Jolopati ini," kata Sunan Prawoto. "Baik Kanjeng Sunan," kata prajurit itu. Seorang prajurit lainnya segera menuju ke halaman belakang untuk mempersiapkan beberapa ekor kuda yang akan membawa rombongan Sunan Prawoto ke Kota Raja. Sementara itu, seorang prajurit lainnya kemudian mendekati 3 orang prajurit Jolopati. "Tunggu dulu sebentar, aku siapkan air minum untuk kalian," kata prajurit Sanggrahan Prawoto. "Terima kasih, kami akan melanjutkan perjalanan ke Jipang, Pajang, Kudus, Kadilangu, dan Kota Raja Demak," kata utusan itu. "Baik, aku persiapkan bekal untuk kalian. Terima kasih. Yang penting sekarang ini, kami bisa minjam 3 ekor kuda. Karena kuda yang kami pakai ini adalah kuda milik Ki Buyut Juwono. Nanti tolong dikembalikan ke Juwono," kata prajurit Jolopati. "Ya, akan aku urus nanti," kata pengawal Sanggrahan Prawoto. Setelah itu maka ia pun masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian di halaman telah siap 3 ekor kuda milik Sunan Prawoto yang akan dipinjamkan kepada 3 orang prajurit Jolopati. Dari ruang dalam keluar 3 orang pembantu yang membawa 3 bungkusan berisi bekal
yang diberikan kepada para prajurit Jolopati. "Terima kasih," kata prajurit Jolopati setelah menerima pemberian bekal. Lalu mereka pun segera minta diri untuk meneruskan perjalanan. "Hati-hati di perjalanan," kata pengawal pesanggrahan Prawoto. "Ya, jangan lupa mengembalikan kuda ke Juwono," kata Rono kemenakan Ki Buyut Juwono. Saat kemudian 3 ekor kuda keluar dari pesanggrahan Prawoto dan ketika sampai di jalan simpang, maka seorang diantaranya akan berbelok ke kanan. "Aku belok di sini," kata utusan itu sambil melarikan kudanya berbelok menuju Kudus. 2 orang prajurit Jolopati lainnya masih memacu kudanya di jalan yang lurus. Debu pun dihamburkan dari kaki kuda yang berlari kencang. 2 ekor kuda yang menuju Jipang dan Pajang masih tetap berlari. Sebelum masuki sebuah roro yang luas, maka salah satu kuda berbelok ke kanan menuju Pajang. Sedangkan kuda yang satu lagi tetap mengikuti jalan itu menuju Jipang. Sementara itu, ketika matahari belum mencapai puncaknya, 2 buah perahu Jolopati yang berlayar menyusuri pantai utara melingkari Gunung Muria telah melewati Keling. Perahu pun berjalan terus. Angin yang bertiup kencang mendorong perahu itu bergerak cepat ke arah barat. Ketika matahari sedikit condong ke barat, perahu pun hampir sampai di Bandar Jepara, dan perahu pun berlayar agak sedikit ke pinggir pantai. Seorang prajurit Jolopati yang diutus untuk menyampaikan berita layu Kalinyamat telah bersiap terjun ke pantai dengan membawa sebuah bungkusan yang berisi pakaian keprajuritan Jolopati. "Jangan lupa, setelah dari Kalinyamat, kau langsung pergi ke Kota Raja," kata Panji Sukoyono. "Ya Ki Panji," kata prajurit itu. Ketika di samping kiri perahu terlihat jelas Bandar Jepara yang tidak begitu jauh, maka prajurit Jolopati itu pun berkata kepada Panji Sukoyono, "Saya terjun sekarang Ki Panji." "Ya, hati-hati," kata Panji Sukoyono. Saat kemudian prajurit itu pun terjun ke laut berenang menuju Bandar Jepara. Dengan cepat prajurit Jolopati itu pun berenang ke arah pantai menuju Bandar Jepara. Kayuan kedua tangannya yang kuat membuatnya melaju cepat ke arah pesisir, dan tak lama kemudian sampailah ia di suatu tempat yang tidak jauh dari sebuah bangunan di tepi pantai Jepara. Prajurit Jolopati itu pun kemudian berlindung di balik sebuah pohon, dan dengan cepat ia memakai pakaian prajurit yang tersimpan di dalam kotak kayu yang telah dibawanya dari perahu. Di Bandar Jepara, beberapa orang prajurit Jolopati yang sedang berada di dalam sebuah ruangan terkejut ketika seorang temannya yang juga berpakaian prajurit Jolopati tiba-tiba muncul di depan pintu. "Kok Ragil, bukankah kau ikut berangkat perang bersama Ki Tumenggung Siung Laut ke Penarukan?" tanya prajurit Jolopati yang bertugas di Bandar Jepara. "Ya, aku memang dari Penarukan," kata Ragil. "Aku melihat 2 buah perahu Jolopati melintas di depan kita. Ternyata menurunkan kau di sini," kata prajurit itu. "Ya, aku memang turun di sini. Dan aku membawa berita yang sangat penting dari Penarukan mengenai Kanjeng Sultan Trenggono," kata Ragil. "Berita penting apa?" tanya temannya. "Kanjeng Sultan Trenggono telah meninggal dunia di Penarukan," kata Ragil. Semua prajurit yang berada dalam ruangan menjadi terkejut. Beberapa orang langsung berdiri mendengar berita itu. "Apa katamu? Kau bilang Kanjeng Sultan Trenggono telah meninggal dunia?" tanya seorang prajurit Jolopati. "Ya, dan sekarang aku membutuhkan seekor kuda. Aku akan mengabarkan berita layu ini ke pesanggrahan Kalinyamat," kata Ragil. "Baik Ragil, pakailah kudaku. Nanti setelah selesai kudanya ditinggal saja di Kalinyamat. Besok pagi biar aku yang mengambil sendiri ke sana," kata prajurit yang menawarkan kudanya. "Ya, kudamu aku pinjam dulu," kata Ragil. Lalu ia pun menghampiri seekor kuda yang tertambat di sebuah pohon,
Dan beberapa saat kemudian seekor kuda telah keluar dari Bandar Jepara menuju Kalinyamat. Ragil, seorang prajurit Jolopati, memacu kudanya ke selatan menuju pesanggerahan Kalinyamat yang tidak begitu jauh dari Bandar Jepara. Matahari sudah agak condong ke barat ketika seekor kuda yang ditunggangi Ragil, seorang utusan prajurit Jolopati, memasuki halaman pesanggerahan Kalinyamat. Dua orang prajurit menjaga pesanggerahan yang Kalinyamat mendekati Ragil yang sedang menambatkan tali kekang kudanya. "Aku ingin bertemu Kanjeng Pangeran Hadiri dan Kanjeng Ratu Kalinyamat untuk menyampaikan berita penting tentang Kanjeng Sultan Trenggono," kata Ragil. "Berita penting tentang apa, Kanjeng Sultan? Baik, akan saya sampaikan, Kanjeng Pangeran Hadiri. Silakan duduk di pendopo," kata prajurit itu. Lalu ia pun segera masuk ke ruang dalam. Sedangkan Ragil berjalan menuju ke pendopo, kemudian ia pun duduk di atas tikar. Berapa saat kemudian, ketika Ragil duduk di pendopo, muncullah Pangeran Hadiri yang juga disebut Pangeran Hadirin atau Pangeran Kalinyamat. Menantu Sultan Trenggono beserta istrinya Ratu Kalinyamat menghampirinya. Di belakangnya, dua orang pengawal pesanggerahan Kalinyamat mengikuti langkahnya menuju pendopo. "Kau dari Penarukan? Kau prajurit yang akan menyampaikan berita mengenai Kanjeng Sultan," kata Pangeran Hadiri yang telah duduk di kursi di hadapan Ragil. "Ya, Kanjeng Pangeran. Saya baru saja datang dari Penarukan," kata prajurit Jolopati itu. Dengan hati-hati Ragil menyampaikan berita mengenai meninggalnya Sultan Trenggono di Penarukan. Ratu Kalinyamat terkejut sekali mendengar berita kematian ayahandanya, Sultan Trenggono, sehingga sang ratu pun bergeser maju. Demikian juga dengan Pangeran Hadiri yang seperti bermimpi ketika mendengar berita itu. "Kau bilang ayahanda Sultan telah meninggal dunia?" tanya Ratu Kalinyamat dengan suara gemetar. Dan sekejap kemudian air matanya pun telah menggenang di matanya. "Betul, Kanjeng Ratu. Kanjeng Sultan Trenggono memang telah meninggal dunia. Dan sekarang jenazahnya sedang dalam perjalanan naik perahu ke Demak," kata Ragil. "Kapan Kanjeng Sultan meninggal dunia?" tanya Pangeran Hadiri. "2 hari yang lalu, Kanjeng Pangeran," kata prajurit Jolopati. "Baik, aku akan ke kota raja sekarang, prajurit. Kau siapkan kudaku," kata Ratu Kalinyamat. "Ratu, nanti Ratu akan ke kota raja naik kuda atau naik tandu?" tanya Pangeran Hadiri. "Naik kuda, biar perjalanan agak cepat," kata Ratu Kalinyamat yang terampil naik kuda. "Baik, Ki Waseso, kau siapkan kuda kami dan beberapa prajurit pengawal," kata Pangeran Hadiri. Waseso, pemimpin pengawal Kalinyamat, kemudian turun dari pendopo dan mempersiapkan keperluan perjalanan ke kota raja yang berjarak tidak begitu jauh lagi. "Kita bawa beberapa obor," kata Pangeran Hadiri kepada pengawalnya. Lalu sang pangeran pun bersama Ratu Kalinyamat segera masuk ke ruang dalam, bersiap untuk menuju kota raja. Matahari telah jauh condong ke barat. Beberapa buah obor perlu dibawa untuk menerangi jalan yang menuju ke kota raja. "Aku akan mendahului berangkat ke kota raja sekarang. Aku minta sebuah obor," kata Ragil, prajurit Jolopati. "Baik, akan aku sediakan," kata prajurit Kalinyamat. "Kuda ini milik salah seorang prajurit Jolopati. Besok akan diambil oleh pemiliknya di sini. Sekarang aku pinjam seekor kuda untuk ke kota raja," kata Ragil. "Baik, segera aku persiapkan," kata prajurit Kalinyamat. Lalu ia pun kemudian menuju ke kandang kuda, mengambil seekor kuda lalu dituntunnya menuju ke halaman depan. Ragil, prajurit Jolopati itu pun segera turun dari pendopo, berjalan ke arah pengawal Kalinyamat yang menuntun kudanya. Kemudian ia pun minta diri untuk meneruskan perjalanannya ke kota raja Demak. "Ini obornya, hati-hati di jalan," kata prajurit lainnya
sambil menyerahkan sebuah obor yang masih belum dinyalakan kepada Ragil. "Terima kasih," kata Ragil. Menerima obor itu lalu disangkutkannya ke pelana kudanya. Kemudian ia pun segera menjalankan kudanya keluar dari halaman dan memacunya menuju kota raja. Sementara itu seorang prajurit Jolopati lainnya yang telah berangkat dari pesanggrahan Prawoto menuju kota Raja Demak telah memberitahukan berita layu itu ke Panti Kudus, dan Kanjeng Sunan Kudus pun saat itu juga segera bersiap untuk pergi kota Raja Demak. Setelah dari Kudus, maka prajurit itu pun kembali macu kudanya menuju arah kota raja yang sudah tidak jauh lagi. "Mudah-mudahan nanti sebelum senja aku sudah bisa sampai ke Kadilangu," katanya dalam hati sambil terus maju kudanya ke arah barat. Beberapa saat kemudian, setelah melewati beberapa sungai kecil, maka prajurit itu tiba di sebuah persimpangan jalan. Kari kudanya dibelokkan ke kiri menuju pesantren Kadilangu. Matahari masih belum terbenam, katanya dalam hati. Ketika beberapa depan regol pesantren Kadilangu, kudanya pun dihentikan. Lalu ia pun menuntun kudanya masuki gerbang. Setelah itu ia pun mengikat tali kekang kudanya di tonggak kayu yang ada di halaman pesantren. Ketika ada seorang santri yang menemuinya, dikatakannya keperluannya untuk bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Lalu prajurit itu pun menemui Kanjeng Sunan di ruangan dalam. Tidak lama ia berada di ruangan dalam. Setelah menyampaikan berita layu pada Kanjeng Sunan Kalijogo, maka prajurit Jolopati itu pun segera meneruskan perjalanannya ke kota raja yang tinggal selangkah lagi. Ketika hari menjelang gelap, prajurit Jolopati itu pun telah sampai di Sungai Tuntang. Lalu ia pun segera menyeberangkan kudanya naik rakit yang telah ada di tepi sungai. "Aku akan ke Kepatian dulu menemui Patih Wonosalam. Setelah itu baru ke keraton menemui Kanjeng Adipati Aryo Penangsang," kata utusan itu. Lalu ia pun segera menjalankan kudanya menuju Kepatian. Kudanya pun dijalankan menuju ke arah barat. Tanpa melalui alun-alun, prajurit itu pun lewat jalan pintas yang tembus dari Kadilangu ke Kepatian. Tidak lama, prajurit itu pun telah berada di depan Kepatian yang dijaga oleh 2 orang prajurit Wiromanggolo. Setelah menambatkan kudanya, maka prajurit Jolopati itu pun segera berjalan menuju regol Kepatian menemui prajurit penjaga. "Aku baru saja datang dari Penarukan, mau bertemu dengan Gusti Patih Wonosalam. Akan menyampaikan berita penting tentang Kanjeng Sultan," kata utusan itu. "Baik, duduklah di pendopo. Aku akan menyampaikan kepada Gusti Patih Wonosalam di ruang dalam," kata prajurit penjaga Kepatian. Hari telah berangsur menjadi gelap. Seorang prajurit keluar dari ruang dalam, kemudian menyalakan lampu minyak kecil yang menempel pada tiang pendopo. Prajurit Jolopati segera menuju ke pendopo, duduk di sana menunggu kedatangan Patih Wonosalam. Saat kemudian dari ruang dalam keluarlah Patih Wonosalam menemui prajurit Jolopati yang telah menunggunya. "Kau dari Penarukan? Kau bawa berita tentang Kanjeng Sultan?" tanya Patih Wonosalam sambil duduk di kursi. "Ya Gusti Patih, saya mengabarkan 2 hari yang lalu Kanjeng Sultan Trenggono telah meninggal dunia di Penarukan, dan sekarang jenazahnya dibawa naik perahu Jolopati menuju kota raja," kata prajurit itu. Patih Wonosalam terkejut. Beberapa saat ia pun terdiam. Kemudian ia pun bertanya dengan suara bergetar, "Kanjeng Sultan telah meninggal dunia. Betulkah yang kau katakan itu?" "Betul Gusti Patih, Kanjeng Sultan memang telah meninggal dunia, terbunuh di Penarukan," kata prajurit Jolopati. "Siapa yang telah membunuhnya?" tanya Patih Wonosalam. "Saya tidak tahu Gusti Patih," jawab prajurit itu. "Baik, lalu siapa saja yang telah kau beritahu tentang berita duka ini?" tanya Ki Patih. "Ada 4 orang prajurit Jolopati yang disebar untuk memberitahukan ke pesanggrahan Prawoto, pesanggrahan Kaliamat, Panti Kudus, pesantren Kadilangu,
Kadipaten Jipang dan Kadipaten Pajang. Kelihatannya hanya utusan yang ke Kadipaten Pajang yang malam ini belum bisa sampai ke hadapan Kanjeng Adipati Hadiwijoyo, kata utusan itu. Adipati Jipang berada di keraton, nanti biar aku yang memberitahukan ke sana, kata Patih Wonosalam. Kalau begitu tugas saya sudah selesai. Saya mohon diri, Gusti Patih, pamit prajurit itu. Ya, beristirahatlah, kata Patih Wonosalam. Prajurit Jolopati itu kemudian turun dari pendopo, lalu keluar dari regol, menjalankan kudanya dan hilang di kegelapan malam. Patih Wonosalam kemudian manggil 2 orang prajurit untuk naik ke pendopo. Ketahuilah, Kanjeng Sultan telah meninggal dunia. Kau siapkan kudaku, aku akan ke keraton sekarang. Sedangkan kau pergilah ke dalam Joyo Sentikan. Katakan kepada Kitumenggung Joyo Sentikan supaya menemui aku di keraton sekarang, kata Ki Patih. Baik Gusti Patih, kata 2 orang prajurit itu bersamaan. Kedua orang prajurit itu pun melaksanakan tugas yang diperintahkan kepadanya. Yang seorang menuju halaman belakang segera menyiapkan seekor kuda untuk Patih Wonosalam yang akan pergi ke keraton. Sedangkan yang seorang lagi segera pergi ke dalam Joyo Sentikan menemui Tumenggung Joyo Santiko, Pandega prajurit kesatuan Patang Puluhan. Prajurit yang menuju ke belakang segera menuntun seekor kuda yang tegar, tunggangan Patih Wonosalam. Berapa saat kemudian Patih Wonosalam pun telah berada di punggung seekor kuda. Lalu ia pun melarikan kudanya keluar dari kepatian menuju ke keraton. Kudanya pun dilarikan tidak begitu kencang. Dalam hati ia tidak menyangka kalau Kanjeng Sultan gugur di Penarukan. Kematian memang salah satu dari 3 rahasia hidup manusia, kata Patih Wonosalam dalam hati. Senja pun telah berganti menjadi malam meskipun bulan bersinar agak terang. Tetapi suasana yang remang-remang telah menyelimuti di sudut kota Raja Demak. Dan ketika malam sudah mencapai wajah sepi wong, seorang prajurit yang berangkat dari Kalinyamat dengan membawa sebuah obor telah tiba di alun-alun kota Raja Demak. Ketika tiba di alun-alun, obornya yang telah padam dibuangnya sebelum sampai di gerbang keraton. Ragil, prajurit Jolopati yang baru saja tiba dari Kalinyamat telah turun dari kudanya, dan ia pun melihat ada beberapa kesibukan di halaman keraton. Dari luar terlihat belasan prajurit yang sedang berkumpul di belakang pintu gerbang. Beberapa orang prajurit Wiromanggolo telah berada di punggung kudanya. Mereka telah bersiap untuk berangkat keluar keraton. Ketika seorang prajurit Wiromanggolo keluar dari pintu gerbang dan berjalan mendekatinya, maka ia pun bertanya, "Ada apa?" "Ada berita penting, Kanjeng Sultan Trenggono telah meninggal dunia," kata prajurit Wiromanggolo itu. "Oh, ya terus kau akan kemana?" kata prajurit Jolopati. "Beberapa prajurit Wiromanggolo akan memberitahukan ke semua Panji dan Ronggo. Sedangkan aku akan ke dalam lor, memberitahukan kepada para lurah dan prajurit yang berada di sana," kata prajurit Wiromanggolo. Ragil, prajurit Jolopati itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku akan ke dalam lor dulu," kata prajurit Wiromanggolo. "Ya, silakan," kata prajurit Jolopati. Prajurit Wiromanggolo itu pun kemudian berjalan menuju dalam lor, meninggalkan prajurit Jolopati yang masih berada di depan pintu keraton. Ternyata utusan berangkat dari Yuwono telah tiba di keraton, katanya dalam hati. Kemudian ia pun menjalankan kudanya perlahan-lahan meninggalkan keraton. Sementara itu 2 buah perahu Jolopati yang menyusuri pantai yang dipimpin oleh Panji Sukoyono telah memasuki muara Sungai Tuntang. Beberapa layar telah digulung. Para prajurit pun segera mendayung perahu itu menyusuri Sungai Tuntang menuju ke kota raja. Perlahan-lahan 2 buah perahu itu pun terus bergerak ke selatan menyusuri Sungai Tuntang yang berkelok-kelok menuju kota Raja Demak.